Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Kiki sebagai dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya Miftaul Ilma dengan NIM 21074 dari kelas 5A sore izin menjelaskan hasil dari analisis saya mengenai artikel yang sudah saya temukan dengan konsep kepemimpinan Islam. Konsep pendidikan kepemimpinan menurut Al-Quran, implementasi dari Quran Surat As-Sadd ayat 26 sebagai materi kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam. Baik, berikut ini saya sertakan informasi jurnalnya. Yang pertama adalah tanggal publishnya. Jurnal ini dipublish pada bulan November tanggal 8 tahun 2023, yang artinya artikel yang baru diterbitkan atau baru dipublish karena baru beberapa bulan terakhir. Kemudian yang kedua, penulisnya adalah Ika Romika. Yang ketiga, metode penelitian yang dilakukan adalah secara kualitatif, di mana penulis ini menggunakan studi pustakawan. Yang keempat, bahasan yang digunakan pada penelitian ini merupakan surat As-Sadd ayat 26 yang disertai dengan tafsir-tafsir dari para ulama seperti Buya Hamka dan tafsir-tafsir lainnya. Nah, berikut ini adalah hasil dari penelitian. Baik. Hasil penelitian As-Sadd ayat 26 ini memiliki arti sebagai berikut. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah atau sebagai penguasa di bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Nah, dari adanya ayat tersebut, maka penulis ini mengambil referensi-referensi dari tafsir-tafsir lainnya. Yang pertama ada dari tafsir Al-Azhar, yang merupakan karangan dari Buya Hamka, di mana tafsir tersebut berisi kedudukan pemimpin sebagai pemegang kekuasaan. Jadi tafsir tersebut itu lebih ke bagaimana seorang pemimpin ini bisa membuat sebuah keputusan hukum. Tugas pemimpin mengambil keputusan dengan adil dan benar, mengambil keputusan yang tidak boleh mengikuti hawa nafsu sang pemimpin. Nah, jadi itu merupakan tafsir dari Buya Hamka. Sedangkan tafsir lain dari Imam Jalaluddin berisi bahwa kedudukan pemimpin sebagai penguasa yang mengatur perkara manusia. Itu sebab Allah memperingatkan pemimpin jangan sampai mengambil keputusan yang mengikuti kemauan hawa nafsu. Nah, sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir, surat As-Sadd ayat 26 ini merupakan sebuah wasiat Allah kepada para penguasa untuk memberikan keputusan-keputusan di antara manusia dengan kebenaran, yaitu sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, dari ketiga tafsir tersebut disertai dengan arti surat As-Sadd, maka penulis ini mengambil sebuah gagasan secara pribadi yang merupakan hasil dari penelitian itu. Yang pertama adalah pentingnya pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah konsep kebijaksanaan dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah pengelolaan emosi. Nah, ketiga hal ini menjadikan hasil dari apa yang sudah dilalui oleh penulis dengan melihat bagaimana tafsir yang ada dan juga bagaimana arti dari surat As-Sadd, menjadikan kesimpulannya dari tiga hal tadi, yaitu pengambilan keputusan, konsep kebijaksanaan dan kebenaran, serta pengelolaan emosi. Baik, dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi, maka di sini saya izin menyampaikan tanggapan pribadi saya. Dari apa yang ditulis oleh penulis ini, Quran Surat As-Sadd beserta tafsir-tafsirnya ini menjelaskan bahwa Quran Surat As-Sadd ayat 26 ini menjelaskan atau menyampaikan sebuah pesan dari Allah kepada Nabi Daud untuk menjadi khalifah yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, di sini penulis menuliskan bahwa terdapat tiga konsep kepemimpinan atau sifat kepemimpinan yang bisa diterapkan oleh khalifah. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang adil. Kemudian yang kedua adalah konsep kebijaksanaan dan juga kebenaran. Dan yang ketiga adalah
pengelolaan emosi. Nah, di bagian yang pertama, pengambilan keputusan, menurut saya seorang pemimpin ini harus memiliki sifat yang adil untuk mengambil keputusan. Mengapa? Tentunya ketika seorang pemimpin ini bisa mengambil keputusan secara adil, maka bawahan juga akan merasa segan atau merasa hormat kepada para pemimpin. Kemudian ketika keputusan yang diambil itu adil, maka hal ini menjelaskan bahwa pemimpin tersebut sudah berjalan sesuai dengan syariah agama Islam. Kemudian yang kedua adalah konsep kebijaksanaan dan juga kebenaran. Nah, menurut saya seorang pemimpin juga harus memiliki kebijaksanaan dalam mengelola anggota-anggota dalam suatu organisasi. Nah, tentunya ketika seorang pemimpin itu bijaksana, maka organisasi yang dijalankan juga akan semakin baik. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan emosi. Seorang pemimpin tentunya harus bisa mengelola hawa nafsu atau emosi pada dirinya sendiri. Nah, pemimpin harus bisa mengendalikan hawa nafsu agar menjadikan keputusan yang diberikan itu menjadi keputusan yang sangat tepat. Nah, ketika keputusan yang tepat, tentunya kinerja kita juga akan maksimal dalam suatu organisasi atau dalam perusahaan. Nah, menurut saya ketiga hal ini menjadi wajib bagi seorang pemimpin untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Nah, namun dalam kenyataannya sering sekali kita menemukan pemimpin-pemimpin yang zalim, entah itu pemimpin yang bersikap tidak adil maupun pemimpin yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Misalkan saja kita punya manajer atau atasan yang pemarah. Nah, marah kan termasuk hawa nafsu ya teman-teman. Nah, maka sebagai bawahan, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita ini harus mengevaluasi diri kita. Apa sih yang menjadi penyebab dari atasan kita ini marah terhadap kita? Nah, ketika kita mengetahui apa yang menjadi akar masalah, maka kita ini harus bisa yang namanya menyelesaikan masalah yang kita buat. Bisa kita lakukan dengan menunjukkan prestasi kerja kita kepada para atasan atau kepada para manajer kita, sehingga kita ini disenangi oleh manajer kita. Nah, di sini kuncinya adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik bisa mempererat hubungan antara atasan dan juga bawahan dengan baik. Nah, demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.